Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andes Rena, perwakilan dari kelompok 10, ingin mempresentasikan materi tentang perawatan orang sakit di rumah. Sebelum saya mempresentasikan materi, saya akan memperkenalkan nama kelompok saya dulu. Yang pertama, dengan saya sendiri, pembaca materi pertama. Kedua, Fitri Syawalia, pembaca materi kedua. Definisi pelayanan kesehatan di rumah. Pelayanan kesehatan di rumah adalah pelayanan keperawatan yang diberikan kepada pasien di rumah yang merupakan sintesa dari pelayanan keperawatan komunitas dan keterampilan teknikal tertentu yang berasal dari spesialisasi kesehatan tertentu yang berfokus pada asuhan keperawatan individu dengan melibatkan keluarga dengan tujuan menyembuhkan, mempertahankan, dan meningkatkan kesehatan fisik, mental, atau emosi pasien. Home care adalah merupakan layanan kesehatan yang dilakukan di rumah pasien, sehingga home care dalam keperawatan merupakan layanan keperawatan di rumah pasien yang telah melalui sejarah yang panjang. Adapun menurut Demkes RI 2002 mendefinisikan bahwa home care adalah pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan komprehensif diberikan kepada individu, keluarga di tempat tinggal mereka yang bertujuan untuk meningkatkan, mempertahankan, memulihkan kesehatan atau memaksimalkan kemandirian dan minimalkan kecacatan akibat dari penyakit. Layanan diberikan sesuai dengan kebutuhan pasien atau keluarga yang direncanakan, dikoordinir oleh pemberi layanan melalui staf yang diatur berdasarkan perjanjian bersama. Dan RISE R 2001 mengidentifikasi jenis kasus yang dapat dilayani pada program home care yang meliputi kasus-kasus yang umum pasca perawatan di rumah sakit dan kasus-kasus khusus klinik dan yang biasa dijumpai di komunitas. B. Tujuan diadakannya home care. Pertama, terpenuhi kebutuhan dasar atau biopsiko, sosial, spiritual secara mandiri. 2. Meningkatkan kemandirian keluarga dalam pemeliharaan kesehatan. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan kesehatan di rumah. Faktor-faktor yang mempengaruhi home care. Perawat. 4. Kebutuhan pasien. 5. Kependudukan. Adapun manfaat home care. 1. Bagi kalian dan keluarga. A. Program home care atau HC dapat membantu meringankan biaya rawat inap yang makin mahal karena mengurangi biaya akomodasi pasien, transportasi, dan konsumsi keluarga. B. Mempererat ikatan keluarga karena dapat selalu memperdekatan pada saat anggota keluarga ada yang sakit. C. Merasa lebih nyaman karena berada di rumah sendiri. D. Makin banyaknya wanita yang bekerja di luar rumah sehingga tugas merawat orang sakit yang biasanya dilakukan ibu terhambat oleh karena kehadiran perawat untuk menggantikannya. 2. Bagi perawat. A. Memberikan variasi lingkungan kerja sehingga tidak jenuh dengan lingkungan yang tetap sama. B. Dapat mengenal kalian dan lingkungannya dengan baik, sehingga pendidikan kesehatan yang diberikan sesuai dengan situasi dan kondisi rumah kalian. Dengan begitu, kepuasan kerja perawat akan meningkat. C. Data dan minat pasien. 3. Bagi rumah sakit. Pertama, membuat rumah sakit tersebut menjadi lebih terkenal dengan adanya pelayanan home care yang dilakukannya. B. Untuk mengevaluasi dari segi pelayanan yang telah dilakukan. C. Untuk mempromosikan rumah sakit tersebut kepada masyarakat. D. Merasa lebih nyaman karena berada di rumah sendiri. D. Makin banyaknya wanita yang bekerja di luar rumah sehingga tugas merawat orang sakit yang biasanya dilakukan ibu terhambat oleh karena kehadiran perawat untuk menggantikannya. 2. Bagi perawat. A. Memberikan variasi lingkungan kerja sehingga tidak jenuh dengan lingkungan yang tetap sama. B. Dapat mengenal kalian dan lingkungannya dengan baik, sehingga pendidikan kesehatan yang diberikan sesuai dengan situasi dan kondisi rumah kalian. Dengan begitu, kepuasan kerja perawat akan meningkat. C. Data dan minat pasien. 3. Bagi rumah sakit. Pertama, membuat rumah sakit tersebut menjadi lebih terkenal dengan adanya pelayanan home care yang dilakukannya. B. Untuk mengevaluasi dari segi pelayanan yang telah dilakukan. C. Untuk mempromosikan rumah sakit tersebut kepada masyarakat. Dan tidak efisien lagi apabila dirawat di institusi pelayanan kesehatan. Misalnya pasien kanker stadium akhir
dan secara medis belum ada upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai kesembuhan. 2. Keterbatasan masyarakat untuk membiayai pelayanan kesehatan pada kasus-kasus penyakit degeneratif yang memerlukan perawatan relatif lama. Dengan demikian berdampak pada makin kesembuhan. 2. Keterbatasan masyarakat untuk membiayai pelayanan kesehatan pada kasus-kasus penyakit degeneratif yang memerlukan perawatan relatif lama. Dengan demikian berdampak pada makin meningkatnya kasus-kasus yang memerlukan tindak lanjut keperawatan di rumah. Misalnya pasien pasca stroke yang mengalami komplikasi kelumpuhan dan memerlukan pelayanan rehabilitas yang membutuhkan waktu relatif lama. 3. Manajemen rumah sakit yang tidak berorientasi pada profit merasakan bahwa perawatan klien yang sangat lama atau lebih dari 1 minggu tidak menguntungkan bahkan menjadi beban manajemen. 4. Banyak orang yang merasakan bahwa dirawat inap di institusi pelayanan kesehatan membatasi kehidupan manusia karena seseorang tidak dapat menikmati kehidupan secara optimal karena terikat aturan-aturan yang diterapkan. 5. Lingkungan di rumah ternyata dirasakan lebih nyaman bagi sebagian kalian dibandingkan dengan perawatan rumah sakit, sehingga dapat mempercepat kesembuhan. Lingkungan di rumah ternyata dirasakan lebih nyaman bagi sebagian kalian dibandingkan dengan perawatan rumah sakit, sehingga dapat mempercepat kesembuhan. Ruang lingkup home care. Pertama, memberi asuhan keperawatan secara komprehensif. 2. Melakukan pendidikan kesehatan pada pasien dan keluarganya. 3. Mengembangkan pemberdayaan pasien dan keluarga. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Andi Asriana, yaitu G. Jenis pelayanan keperawatan di rumah. 1. Keperawatan klien yang sakit di rumah. 2. Pelayanan atau asuhan kesehatan masyarakat yang fokusnya pada promosi dan prevensi. 3. Pelayanan atau asuhan spesialistik. Lanjut materi H. Itu peran dan fungsi perawat home care. 1. Manajer khusus, yaitu mengelola dan mengkolaborasikan pelayanan dengan fungsi A. Mengidentifikasi kebutuhan pasien dan keluarga, B. Menyusun rencana pelayanan, C. Mengkoordinir aktivitas tim, D. Memantau kualitas pelayanan. Yang kedua, pelaksana, yaitu memberi pelayanan langsung dan mengevaluasi pelayanan dengan fungsi A. Melakukan pengkajian komprehensif, B. Menyusun rencana keperawatan, C. Melakukan tindakan keperawatan, D. Melakukan observasi terhadap kondisi pasien, E. Membantu pasien dalam mengembangkan perilaku coping yang efektif, F. Melibatkan keluarga dalam pelayanan, G. Membimbing semua anggota keluarga dalam pemeliharaan kesehatan, H. Melakukan evaluasi terhadap asuhan keperawatan, I. Mendokumentasikan asuhan keperawatan. Lanjut ke I. Standar alat home care, berupa yang pertama alat kesehatan, kedua alat habis pakai, 3. Sarana lain. Lanjut ke J. Faktor penghambat dalam pelayanan home care. 1. Adanya rasa kurang atau belum percayanya masyarakat atau keluarga terhadap pelayanan home care. 2. Situasi dan keadaan lingkungan atau wilayah serta kurangnya akses transportasi. 3. Tenaga kesehatan yang kurang kompeten dalam melaksanakan pelayanan home care. 4. Banyak masyarakat yang belum tahu tentang pelayanan home care. 5. Terbatasnya tenaga kerja. 6. Adanya panggilan kunjungan yang tidak diperlukan. Hal ini akan membuang waktu, tenaga, dan biaya. 7. Hambatan yang datang dari pasien dan keluarga. 8. Ketergantungan penderita dan atau keluarga. 9. Untuk kolaborasi dengan tim profesional lain membutuhkan waktu yang cukup lama. 10. Letak geografis yang jauh dapat mempengaruhi efektivitas pelayan dan kos yang diperlukan. K. Kelebihan pelayanan home care, berupa 1. Bisa meningkatkan kemandirian pasien dan keluarga dalam melakukan pemeliharaan kesehatan. 2. Meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan. 3. Pembiayaan yang lebih murah. L. Kekurangan pelayanan home care. 1. Penanganan masa kritis kurang cepat dan kurang efektif. Dan yang kedua, kurang perhatian atau pengawasan dari tenaga medis. 3. Penanganan masa kritis kurang cepat dan kurang efektif. Mungkin itu saja materi dari kami. Semoga materi yang kami bawakan ini dapat bermanfaat. Sekiranya saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.